Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan publik yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Kamarudin Selang, Esos MAP. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herani dari kelas B dengan NIM 09105804 dengan prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidendang Rapang. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, adapun sub pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian manajemen, yang kedua fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga unsur-unsur manajemen, yang keempat prinsip-prinsip manajemen, dan yang kelima regulasi atau dasar hukum pelayanan publik. Nah, adapun sub pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen. Nah, manajemen ini berasal dari kata kerja to manage yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan, serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum, pengertian manajemen ini adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dari rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Nah, adapun sub pembahasan yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, secara umum terdapat 4 fungsi manajemen yang dikenal sebagai FOAJ. Nah, yang pertama yaitu planning atau perencanaan, proses menentukan tujuan organisasi, strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah yang diperlukan. Contohnya membuat rencana bisnis tahunan, menetapkan target penjualan, dan mengembangkan produk baru. Yang kedua itu organizing atau perorganisasian. Nah, proses ini mengatur sumber daya manusia, keuangan, material, teknologi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, membentuk struktur organisasi, mendelegasikan tugas, dan mengalokasikan anggaran. Nah, yang ketiga yaitu actuating, yaitu pengarahan, proses memotivasi, dan mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, contohnya yaitu memberikan arahan kerja, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik. Nah, yang keempat yaitu controlling, yaitu pengendalian. Proses memantau kinerja, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Nah, contohnya yaitu melakukan evaluasi kinerja, membuat laporan keuangan, serta melakukan audit. Nah, adapun subbab yang ketiga yaitu unsur-unsur manajemen, yang dimana secara umum terdapat beberapa unsur manajemen yang sering kita bahas, yaitu manusia merupakan faktor paling penting dalam manajemen, meliputi semua individu yang terlibat dalam organisasi mulai dari pemilik, manajer, hingga karyawan. Kedua yaitu uang, merupakan sumber daya yang digunakan untuk membiayai semua aktivitas organisasi. Nah, yang ketiga yaitu bahan baku, merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang keempat, mesin, merupakan peralatan atau teknologi yang digunakan untuk proses produksi. Yang kelima yaitu metode, merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam yaitu pasar, merupakan tempat di mana produk atau jasa dijual. Dan yang ketujuh yaitu waktu, merupakan sumber daya yang terbatas dan sangat berharga. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip manajemen, yang dimana prinsip manajemen yang umumnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja, berarti membagi tugas secara spesifik kepada individu atau kelompok sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Manajer harus memiliki kewenangan untuk memberi perintah dan membuat keputusan, tetapi kewenangan ini harus sebanding dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu disiplin. Prinsip ini menekankan pentingnya ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di dalam organisasi. Yang keempat, keadilan. Manajer harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua anggota organisasi. Keadilan dalam kelakuan ini akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Nah, adapun sub pembahasan yang terakhir yaitu regulasi atau dasar hukum pelayanan publik.
yang dimana beberapa dasar hukum yang mengatur pelayanan publik di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, yang dimana undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara pelayanan publik. Penyediaan layanan harus memenuhi standar pelayanan, menyediakan informasi yang jelas serta memberikan hak bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau mendapatkan kompensasi atas pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, isinya yaitu setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik. Nah, itulah tadi kelima sub pembahasan materi manajemen pelayanan publik. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk subbab pertama yaitu pengertian manajemen. Nah, adapun sub pembahasan yang keempat yaitu Nah, untuk pembahasan sub yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta Nah, itulah tadi materi